Dunia teknologi baru saja diguncang oleh pengumuman besar dari Xiaomi melalui sub-brand legendaris mereka, Poco. Selama bertahun-tahun, Poco dikenal sebagai flagship killer yang menawarkan performa mesin kelas atas dengan harga yang merusak pasar. Namun, seringkali harus mengorbankan kualitas kamera, desain, dan fitur premium lainnya. Namun, tahun 2025 menjadi titik balik bersejarah. Dengan diluncurkannya seri Poco F8, perusahaan ini tidak lagi hanya ingin menjadi pembunuh flagship, mereka ingin menjadi sang flagship itu sendiri. Melalui acara peluncuran global yang spektakuler di Bali pada akhir November 2025, Poco memperkenalkan lini terkuatnya, Poco F8 standar, Poco F8 Pro, dan kejutan terbesar tahun ini, Poco F8 Ultra. Mari kita bedah mengapa perangkat ini disebut sebagai lompatan terbesar dalam sejarah Poco. Desain, evolusi dari plastik ke premium. Jika Anda terbiasa dengan desain Poco yang didominasi material polikarbonat atau plastik dan warna kuning yang mencolok, bersiaplah untuk terpukau. Poco F8 Ultra hadir dengan pendekatan desain yang jauh lebih dewasa. Varian Denim Blue menggunakan material nanotech leather generasi ketiga yang memberikan tekstur unik menyerupai kain jeans, namun tetap tahan air dan minyak. Bodi perangkat ini sangat ramping, hanya 7,9 mm, sebuah pencapaian luar biasa mengingat baterai raksasa yang tertanam di dalamnya. Di bagian depan, layar melengkung halus di keempat sisinya, atau quad curve display, memberikan kesan futuristik yang biasanya hanya ditemukan pada seri Xiaomi Ultra yang lebih mahal. Layar, visual tanpa batas dengan 3500 nits. Poco F8 Ultra membawa layar 6,9 inci LTPO AMOLED dengan resolusi 1,5K. Penggunaan teknologi LTPO memungkinkan refresh rate adaptif dari 1 Hz hingga 120 Hz yang sangat membantu efisiensi baterai. Namun, bintang utamanya adalah tingkat kecerahan puncak yang mencapai 3500 nits. Ini berarti, di bawah terik matahari pantai sekalipun, layar tetap terlihat jernih dan tajam, tanpa pantulan yang mengganggu. Satu fitur menarik yang menjadi perbincangan adalah Hyper Island. Terinspirasi dari dinamisme antarmuka modern, area kamera depan Poco F8 kini bisa melebar secara cerdas untuk menampilkan status pengisian daya, timer, hingga kontrol musik tanpa harus membuka bilah notifikasi. Performa, kekuatan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Di bawah kap mesinnya, Poco F8 Ultra dan Pro dipersenjatai dengan chipset terbaru dari Qualcomm, Snapdragon 8 Elite. Menggunakan arsitektur 3N yang sangat efisien, chipset ini mencatatkan skor benchmark Antutu yang fantastis, menembus angka 3,9 juta poin. Bagi para gamers, Poco menyertakan chip tambahan bernama Vision Boost D8. Chip ini bekerja secara paralel dengan GPU untuk melakukan frame interpolation. Hasilnya, game berat seperti Genshin Impact atau Honor of Kings dapat berjalan di 120 fps dengan stabil tanpa membuat ponsel cepat panas. Sistem pendingin Ice Loop generasi terbaru memastikan suhu perangkat tetap terjaga meski digunakan untuk sesi gaming maraton. Kejutan audio, kolaborasi epik dengan Bose. Salah satu kelemahan ponsel Poco di masa lalu adalah kualitas audionya yang biasa saja. Namun, pada seri F8, Poco melakukan langkah radikal dengan menggandeng Bose. Poco F8 Ultra dilengkapi dengan sistem speaker simetris yang memiliki subwoofer khusus atau bass chamber. Reviewer dari berbagai media online terkemuka menyatakan bahwa ini adalah audio terbaik yang pernah ada di smartphone kelas menengah atas. Dentuman bassnya terasa nyata, dan separasi instrumen saat mendengarkan musik atau menonton film memberikan pengalaman surround yang imersif. Tidak ada lagi suara cempreng saat volume maksimal. Revolusi fotografi, tak lagi sekedar pelengkap.
Poco F8 Ultra mematahkan stigma bahwa Poco tidak bisa memotret. Untuk pertama kalinya, Poco menggunakan konfigurasi triple 50 megapiksel. Kamera utama, sensor besar dengan OIS yang menangkap detail luar biasa dalam kondisi minim cahaya. Kamera periskop mendukung zoom optik 5 kali dan zoom digital hingga 100 kali. Hasil fotonya tajam dan memiliki dynamic range yang luas. Kamera ultrawide 50 megapiksel yang juga berfungsi sebagai kamera makro dengan fokus otomatis. Warna yang dihasilkan cenderung natural, namun tetap memiliki karakter yang kuat berkat pemrosesan AI dari HyperOS 3.0. Varian Pro juga tak kalah menarik, dengan lensa telefoto 2,5 kali yang sangat ideal untuk pengambilan foto portret dengan efek bokeh yang rapi. Baterai dan pengisian daya standar baru industri. Salah satu inovasi paling krusial pada seri F8 adalah penggunaan baterai silikon karbon. Teknologi ini memungkinkan Poco memasukkan kapasitas 6.500 mAh ke dalam bodi tipis F8 Ultra dan 6.210 mAh pada varian Pro. Dalam pengujian penggunaan nyata, Poco F8 Ultra mampu bertahan hingga 2 hari untuk penggunaan moderat. Untuk pengisian daya, teknologi 100 watt hypercharge mampu mengisi baterai dari 0% ke 100% hanya dalam waktu sekitar 35 menit. Varian Ultra juga sudah mendukung pengisian daya nirkabel 50 watt, fitur yang selama ini sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar Poco. Software, HyperOS 3.0, dan dukungan jangka panjang. Poco F8 series berjalan di atas HyperOS 3.0 berbasis Android 16. Antar mukanya kini jauh lebih ringan, bersih dari iklan, bloatware tetap ada namun minimal dan bisa dihapus, dan lebih responsif. Berita terbaik bagi konsumen adalah komitmen Xiaomi untuk memberikan dukungan software yang lebih panjang. 4 tahun pembaruan OS Android dan 6 tahun pembaruan keamanan. Ini menjadikan Poco F8 sebagai investasi jangka panjang yang sangat baik, setara dengan standar yang ditetapkan oleh Samsung dan Google. Kesimpulan, apakah ini smartphone terbaik Anda di 2025? Poco F8 series, terutama varian Ultra, bukan lagi sekedar alternatif murah. Ini adalah perangkat yang lengkap secara fitur dan gahar secara performa. Kelebihan utama: performa Snapdragon 8 Elite yang tanpa tanding. Layar 1,5K yang super terang dan responsif. Kualitas audio Bose dengan bass yang menggelegar. Daya tahan baterai 6.500 mAh yang memimpin kelasnya. Sistem kamera periskop yang akhirnya kompetitif. Kekurangan: ukuran layar 6,9 inci pada varian Ultra mungkin terasa terlalu besar bagi sebagian orang. Ketersediaan kepala charger yang mulai ditiadakan di beberapa pasar tertentu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.